baseball. Halo semuanya, selamat datang di channel Social Good. Kali ini kita akan membahas film Seven Day. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang detektif bernama Harvey yang sedang frustasi karena insiden yang menimpanya. Istrinya mati dibunuh oleh seorang perampok pada saat belanja di sebuah minimarket. Lalu scene berpindah pada seorang dokter bernama Hamel yang tengah melakukan pekerjaannya mengoperasi seorang pasien yang nampaknya sedang kritis. Dokter Hamel sendiri mempunyai sebuah keluarga kecil yang bahagia dengan seorang istri cantik bernama Sylvie dan seorang putri kesayangannya bernama Jasmine yang baru berusia 8 tahun. Pada saat makan siang, Jasmine hendak mengajak ayahnya untuk menyebar undangan ulang tahunnya sekaligus untuk berangkat sekolah. Akan tetapi ayahnya yang baru saja pulang bekerja merasa lelah untuk mengantarnya. Dan ibunya pun demikian, bermaksud agar anaknya mandiri dan tidak manja. Akhirnya tidak mempunyai pilihan lain, Jasmine pun pergi seorang diri dengan berjalan kaki, sementara kedua orang tuanya pergi untuk bobo siang. Setelah sore harinya, seorang laki-laki datang ke rumah Jasmine untuk mengasih pekerjaan rumahnya dari sekolah dan mengabari kalau Jasmine tidak masuk sekolah hari ini. Ayahnya yang mendengar itu pun merasa panik karena jelas-jelas Jasmine sudah pamit kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah tadi siang. Jasmine. Setelah mencari di sekitar rumah tidak bertemu, lalu Dr. Hamel pun melaporkannya kepada polisi atas kehilangan putrinya. Di sana ia menjelaskan ciri-ciri pakaian yang dipakai Jasmine dan menurut keterangan orang tuanya bahwa Jasmine sudah terbiasa pergi sekolah seorang diri, yang dimana hal tersebut sangat berbahaya untuk anak berusia 8 tahun untuk pergi tanpa dampingan orang tuanya. Singkat cerita, Dr. Hamel dan petugas kepolisian pun mencari keberadaan Jasmine dengan menelusuri rute sekolah yang biasa ditempuh Jasmine. Beberapa lama kemudian, petugas menemukan keberadaan Jasmine. Akan tetapi, dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan setengah pakaian yang terbuka. Beberapa luka memar dan terdapat bercak darah di kemaluannya. Semenjak kejadian itu, suasana rumah sangat sepi dan berduka. Dr. Hamel sangat terpukul dan bersedih. Begitupun dengan sang istri yang tiap hari menangis menyesali kejadian tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, Dr. Hamel mendapatkan informasi bahwa pelaku pembunuh anaknya sudah tertangkap, yaitu seorang pedofilia bernama Anthony. Sebelumnya ia juga sudah terlibat atas kasus pencabulan anak di bawah umur beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi ia bebas karena tidak cukup bukti. Mendengar hal itu, sang dokter sangat marah dan terselimuti oleh dendam. Hari demi hari pun berlalu. Hamel dan istri berusaha untuk tetap tegar dan ikhlas atas musibah yang menimpa kepada anaknya. Dan suatu ketika, tanpa pengetahuan istrinya, Dr. Hamel merencanakan aksi balas dendam kepada Anthony sang pedofilia. Dimulai dari mencari tempat tersembunyinya untuk melakukan penyekapan, membayar orang untuk memanipulasi sinyal handphone agar tidak terlacak oleh kepolisian. Dan yang terakhir, melakukan penculikan terhadap sang pelaku pedofilia dengan membius salah satu sipir yang tengah melakukan perjalanan. Semua itu direncanakan oleh Dr. Hamel untuk membuat Anthony sang pembunuh merasakan penderitaan karena telah membunuh putrinya dengan sangat keji. Sementara itu, polisi mengetahui pelaku penculikan sang napi adalah Dr. Hamel. Dan sang istri sangat tidak menyangka suaminya telah melakukan hal itu. Qu'est-ce que tu veux?
Singkat cerita, Anthony sudah berada di tengah Dr. Hamel, akan memulai melakukan penyiksaan secara perlahan sesuai yang sudah direncanakan. Pada hari pertama, Hamel yang sudah berubah menjadi psikopat itu memulai melakukan aksinya dengan merantai dan mengikat Anthony di sebuah meja jagal. Ketika ia tersadar, ia mulai panik karena dalam kondisi tanpa busana dengan seluruh tubuh terikat. Awalnya Anthony berusaha untuk membujuk Hamel agar melepaskannya dengan tidak mengakui perbuatannya dan akan membuat untuk mencari pelaku sesungguhnya. Akan tetapi Hamel mendengarkan Anthony dan mulai mengambil sebuah palu dan akan tetapi Hamel tidak mendengarkan Anthony dan mulai mengambil sebuah palu. Dan di lain tempat, detektif akan tetapi Hamel tidak mendengarkan Anthony dan mulai mengambil sebuah palu. Dan di lain tempat, detektif bernama Harvey yang kebetulan sedang menangani kasus Dr. Hamel pernah mengalami hal serupa. Hal tersebut mengingatkan pada masa lalu ketika istrinya dibunuh oleh perampok ketika sedang belanja di minimarket. Akan tetapi, beliau lebih memilih ikhlas ketimbang membalas dendam seperti dilakukan oleh Dr. Hamel. Penyiksaan berlanjut ketika kaki Anthony yang membengkak sehabis dibogem dengan palu. Ia sengaja dibiarkan sendiri. Ketika kaki Anthony yang membengkak sehabis dibogem dengan palu, ia sengaja dibiarkan berdiri dengan tangan dan lehernya terikat agar merasa ngilu teramat sakit. Karena jika ia tidak kuat menahan sakit dan terjatuh, lehernya akan terjerat oleh tali yang akan membuatnya tercekik. Sementara Hamel sangat menikmati tiap jeritan Anthony yang sedang kesakitan. Keesokan harinya, Hamel membangunkan Anthony dengan mengencingi dan menendang-nendang kaki yang sudah bengkak membiru. Keesokan harinya, Hamel membangunkan Anthony dengan mengencingi dan menendang-nendang kakinya yang sudah membengkak dan membiru. Tak hanya itu saja, Anthony diberi makan sebuah bangkai cincang yang ditemukan Hamel di pinggir sungai. Ketika malam hari, Hamel pergi ke suatu tempat yang jauh untuk menelpon istrinya agar tidak terlacak oleh kepolisian. Ia berkata bahwa ia telah mematahkan kaki Anthony dan meminta istrinya untuk ikut andil dalam menyiksa sang pedofilia tersebut dengan mengatakan apa yang istrinya inginkan untuk menyiksa Anthony berikutnya. Istrinya yang tidak berpihak kepada suaminya, ia lebih memilih agar suaminya menghentikan perbuatannya dan segera pulang. Sementara telepon beralih kepada detektif Harvey yang sudah menyadapnya. Ketika menghimbau agar Dr. Hamel segera menyerahkan diri, detektif menghimbau agar Dr. Hamel segera menyerahkan diri agar hukumannya tidak semakin berat. Akan tetapi Dr. Hamel mengatakan kalau ia tidak menyerahkan diri 5 hari lagi. Akan tetapi Dr. Hamel mengatakan kalau ia akan menyerahkan diri 5 hari lagi pada Jumat depan, tepatnya pada hari ulang tahun putrinya. Setelah ia selesai menyiksa Anthony dan membunuhnya.